Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sanda Sumantri selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi persamaan diferensial biasa. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aplikasi PDB terhadap kesetimbangan harga, penawaran, dan permintaan. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Rahmatun Nadia dengan NIM 2020112021. Saya Dinda Novanti dengan NIM 202011112033. Saya Melina Saputri dengan NIM 202111112011. Saya dengan Putri Matul Ilmi dengan NIM 202111112013. Yang pertama yaitu definisi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat variabel bebas, variabel tak bebas, dan turunan-turunan dari variabel tak bebas terhadap variabel bebas ke n. Sebuah persamaan diferensial termasuk dalam persamaan diferensial linear jika yang pertama, variabel-variabel terikat dan turunannya paling tinggi berpangkat 1 dan tidak terdapat fungsi transenden dalam bentuk peubah tak bebas, serta ANX adalah fungsi kontinu. Yang kedua, tidak mengandung bentuk perkalian antara sebuah variabel terikat dengan variabel terikat lainnya, atau turunan yang satu dengan turunan yang lainnya, atau variabel terikat dengan sebuah turunannya. Istilah linear berkaitan dengan kenyataan bahwa setiap suku dalam persamaan diferensial peubah-peubah y aksen sampai dengan yn berderajat 1 atau 0. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde ke n adalah an xy pangkat n ditambah an min 1 xy pangkat n min 1 ditambah an min 1 xy pangkat n min 1 ditambah a1 xy aksen ditambah a0 xy sama dengan fx, di mana A0, A1 sampai dengan AN, F merupakan fungsi dari X. Selanjutnya adalah harga kesetimbangan atau penawaran dan permintaan. Harga kesetimbangan atau kesetimbangan harga adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi sesuatu transaksi jual beli. Pengaplikasian dalam persamaan diferensial linear menggunakan model yang berhubungan dengan penawaran, permintaan, dan harga pasar dari komoditi tunggal seperti beras, telur, mobil, dan minyak, dan lain-lain. Fungsi permintaan terhadap suatu barang dapat ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan F, PX, PY, PZ, MS, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, PX adalah harga barang X, M adalah pendapatan konsumen, PY adalah harga barang Y, PZ adalah harga barang Z, dan S adalah selera konsumen. Selanjutnya, langkah 1, menyusun model matematika. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, terdapat 3 peubah atau komoditi yang dimisalkan dengan permintaan dilambangkan oleh D, penawaran itu dilambangkan oleh H, lalu harga dilambangkan oleh P. Nah, di mana permintaan sendiri atau D tergantung pada harga atau P, sehingga dapat dituliskan dengan persamaan D sama dengan DP. Nah, akan tetapi model yang akan dibuat linear sehingga model yang mungkin adalah DP sama dengan A plus B, P. Ini merupakan persamaan satu dengan konstanta AB ini dengan AB ini merupakan konstanta dan B kurang dari 0. Nah, jika B bernilai negatif, maka harga naik dan mengakibatkan permintaan turun. Selanjutnya yaitu penawaran atau H. Nah, ini juga termasuk pada tergantung pada harga atau P, sehingga dapat dituliskan dengan persamaan H sama dengan HP. Tetapi model yang akan dibuat linear sehingga model yang mungkin atau yang akan digunakan yaitu HP sama dengan C plus D kali P. Ini merupakan persamaan yang kedua, di mana CD merupakan konstanta dan jika D lebih dari 0. D ini bernilai positif karena harga naik mengakibatkan produksi ikut naik. Hubungan antara harga, permintaan, penawaran, di mana D sebagai fungsi dari P atau harga, monoton turun, dan H sebagai fungsi dari P, monoton naik seperti gambar pada diagram yang di slide selanjutnya ini. Sesuai pada penjelasan di awal, ini merupakan hubungan antara harga, penawaran, dan permintaan. Sesuai pada grafiknya, ini jika harga pada tertulis pada grafik, H atau permintaan akan naik dan juga D
penawaran akan turun. Selanjutnya yaitu P bintang adalah harga kesetimbangan bila penawaran sama dengan permintaan. Dapat dituliskan dengan D sama dengan Q atau A plus BP sama dengan C plus DP. Sehingga diperoleh A min C sama dengan DP min BP. Kemudian A min C sama dengan P dikali D min B. P sama dengan A min C per D min B sama dengan P bintang atau harga kesetimbangan. Selanjutnya, dianggap harga dari produksi bukan harga kesetimbangan. Jika P lebih besar dari P bintang, maka penawaran melebihi permintaan. Q lebih besar dari D dan harga akan jatuh. Sebaliknya, apabila P lebih kecil dari P bintang, maka permintaan melebihi penawaran. D lebih besar dari Q dan harga akan naik. Untuk menggambarkan situasi ini dapat dimodelkan matematika dengan batasan materi linear, maka menggunakan persamaan diferensial. Kemudian dP per dt sama dengan gamma dikali d min Q dengan gamma konstanta, gamma lebih besar dari 0. Maka diperoleh 3 persamaan dengan peubah D, Q, dan P. Bila persamaan 1 dan 2 disubstitusikan ke persamaan 3, maka diperoleh dP per dt sama dengan gamma dikali A plus BP dikurangi C min dP. Selanjutnya dP per dt sama dengan gamma A ditambah gamma BP min gamma C min gamma dP. dP per dt sama dengan gamma dP min gamma BP sama dengan gamma A min gamma C. Sehingga diperoleh dP per dt gamma D min B dikali P sama dengan gamma dikali A min C untuk persamaan 4. Kemudian langkah 2, menyelesaikan model matematika yang mana membandingkan persamaan 4 dan dy per dt plus fty sama dengan rt dengan selesaian yt sama dengan e pangkat min ht integral e pangkat ht kali rt dt plus ce pangkat min ht dengan ht sama dengan integral ft dt. Di sini y sama dengan p, kemudian ft sama dengan gamma dikali d min b, dan rt sama dengan gamma dikali a min c. ht sama dengan integral ft dt sama dengan integral gamma dikali d min b dikali dt sama dengan gamma dikali d min b dikali t. Nah, sehingga pt sama dengan e pangkat min gamma dikali d min bt integral e pangkat gamma dikali d min bt dikali gamma dikali a min c dt plus ce pangkat min gamma dikali d min bt sama dengan e pangkat min gamma dikali d min bt dikali gamma dikali a min c per gamma dikali d min b dikali e pangkat gamma dikali d min bt dikali ce pangkat min gamma dikali d min bt sama dengan a min c per d min b plus ce pangkat min gamma dikali d min bt. Karena gamma lebih besar dari 0, kemudian d lebih besar dari 0, dan b lebih besar dari 0, yang mengakibatkan gamma dikali d min b lebih besar dari 0, sehingga suku eksponensial akan menuju ke 0 bila t menjadi cukup besar atau tak hingga, yaitu pt adalah a min c per d min b sama dengan p bintang.
Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah 3, menentukan penyelesaian khusus untuk masalah khusus, di mana terdapat contoh diketahui suatu fungsi penawaran Hi adalah Vp sama dengan 25 plus P, dan fungsi permintaan D adalah dP sama dengan 150 min 3 per 2P. Berapakah harga kesetimbangannya? Di sini diketahui bahwa fungsi D adalah dP sama dengan 150 min 3 per 2P, lalu untuk fungsi Hi yaitu Hi-P sama dengan 25 plus P. A sama dengan 150, B sama dengan min 3 per 2, sedang C sama dengan 25, sedangkan D sama dengan 1. Maka harga kesetimbangannya adalah P sama dengan A min C per D min B sama dengan 150 min 25 per 1 min negatif 3 per 2. Sama dengan 125 per 5 per 2 sama dengan 125 dikali 2 per 5 sama dengan 50. Dengan harga kesetimbangan ini, jumlah barang yang dijual adalah Vp sama dengan 25 plus P sama dengan 25 plus 50 sama dengan 75. Jadi, dapat kita peroleh bahwa harga kesetimbangannya adalah 75. Untuk contoh berikutnya, yaitu diketahui persamaan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran sebagai berikut, di mana P sama dengan 20 min Hi dan P sama dengan 5 plus 2 Hi. Tentukan jumlah dan harga produk keseimbangan pasar yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Penyelesaiannya yaitu diketahui fungsi D adalah dP sama dengan 20 min Hi, sedangkan untuk fungsi Hi yaitu Hi-P sama dengan 5 plus 2 Hi. Di mana A sama dengan 20, B sama dengan 1, C sama dengan 5, dan D sama dengan 2. Maka harga kesetimbangan HD sama dengan HS atau PD sama dengan PS, di mana HD sama dengan jumlah permintaan, HS sama dengan jumlah penawaran, PD sama dengan harga permintaan, dan PS sama dengan harga penawaran. P sama dengan 20 min Hi sama dengan P sama dengan 5 plus 2 Hi. Hi sama dengan 20 min P sama dengan Hi sama dengan P min 5 per 2. Jadi HD sama dengan HS atau PD sama dengan PS. 20 min P sama dengan P min 5 per 2. Di mana 2 kali 20 min P sama dengan P min 5. 40 min 2P sama dengan P min 5. 40 plus 5 sama dengan P plus 2P. 45 sama dengan 3P. Maka diperoleh P sama dengan 45 per 3, yaitu 15. Jadi harga kesetimbangannya adalah 15. Dari harga kesetimbangan tersebut, maka diperoleh VE, di mana VE adalah jumlah dari keseimbangan. Mohon maaf karena ada salah penulisan, itu yang dimaksud adalah VE, bukan. Di mana VE sama dengan 15 min 5 per 2, sama dengan 10 per 2, sama dengan 5. Jadi jumlah keseimbangannya adalah 5. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.